Pada waktu yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga didatangi sejumlah wartawan. Karena berdasarkan informasi, hari itu akan kembali disidangkan kasus perceraian Paramitha Rusady dan Gunawan. Tapi baik Mita maupun Gunawan tidak datang dalam persidangannya itu. Pada waktu yang sama, sedianya kasus perceraian Atila dan Wulan Guritno juga akan disidangkan kembali di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi pagi itu wartawan kecewa karena informasi persidangan itu tidak ada. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Sore ini tim Cek dan Dicek telah menyiapkan sejumlah informasi terbaru tentang selebriti Indonesia. Karenanya tetaplah selalu bersama saya Fani Rahmasari dalam Cek dan Dicek selama rentang waktu 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah kilasan tayangan sore ini. Hari Rabu kemarin sejumlah artis kembali menghadapi persidangan. Mereka adalah pasangan Wulan Guritno dan Atila yang melanjutkan sidang perceraiannya. Ada pula sidang putusan pidana penganiayaan dan perdata perceraian Nur Afni Oktavia. Artis lain yang menjalani sidang adalah Max Don, suami penyanyi Imaniar dalam kasus penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap pembantunya. Gagal menggugat mantan suaminya Andi Yohanes Irwanto tentang pembagian harta gono gini, rumah tangga artis Misye Arsita dan Agus Leo dikabarkan gonjang-ganjing. Menurut sebuah tabloid, Agus kini keluar dari rumah Misye dan kembali hidup sebagai anak kosan. Pemirsa, inilah berita menarik tentang penyanyi Mayang Sari. Mayang Sari kabarnya ditemui secara khusus oleh Halimah istri Bambang Triatmojo di rumahnya. Urusan artis dan masalah hukum sepertinya tidak pernah kosong. Hari Rabu kemarin beberapa kasus artis disidangkan di sejumlah pengadilan di Jakarta. Mereka yang menjalani persidangan adalah penyanyi Nur Afni Oktavia, pasangan Wulan Guritno dan Atila, juga suami penyanyi Imaniar Max Don. Mereka disidangkan dalam kasus yang berbeda. Kita simak saja jalannya persidangan para artis ini dan bagaimana pula hasilnya. Urusan artis dan hukum sepertinya masih tetap menarik untuk diikuti. Hari Rabu kemarin sejumlah artis menjalani persidangan. Kasus gugatan pidana penganiayaan Nur Afni Oktavia yang dilakukan suaminya Edwin Rondonuwu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya dimenangkan oleh Nur Afni Oktavia. Edwin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun. Tapi Edwin akan mengajukan banding karena merasa keputusan itu tidak adil terhadap dirinya. Tidak menerima, tidak puas dengan keputusan ini. Karena apa? Karena hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan itu lebih banyak berpihak kepada Afni. Dari beberapa sumber di kejaksaan ya menginformasikan kepada saya, sebenarnya dengan persoalan rumah tangga seperti ini ya kalau bisa damai sih damai ya, tetapi hubungannya sangat-sangat ringan lah ya, karena ini masalah rumah tangga dan memang sudah selesai dan juga bukan merupakan satu penganiayaan yang murni ya. Namun Afni melakukan manuver dan informasi ini saya terima dan dia pernah mengatakan kepada seseorang bahwa dia akan menghukum saya selama 1 tahun. Apa yang dikemukakan itu menjadi kenyataan. Jadi kejaksaan memang menuntut saya 1 tahun 3 bulan dan hakim memutuskan 1 tahun persis seperti apa yang ada. Jadi saya katakan bahwa ini kejaksaan dan kehakiman kok ada di bawah telapak kaki Afni seakan-akan seperti itu. Setelah putusan kemarin, Edwin berusaha menunjukkan bukti baru yang menyangkut hubungan Nur Afni dengan beberapa pria. Dari foto-foto yang ditunjukkan itu terlihat foto Nur Afni Oktavia dengan pembawa acara kondang Charles Bonar Sirait. Bahkan gara-gara foto itu, Charles sempat diburu para wartawan. Bagaimanakah tanggapan Nur Afni dengan hal itu? Itu foto-foto juga, foto-foto sebelum menikah, ya kan? Saya bisa aja berfoto dengan siapa aja dan saya albumin sebagai kenang-kenangan. Kenapa? Apakah berfoto itu sudah bisa dituduhkan dengan perselingkuhan? Ya, foto yang bagaimana? Tidak ada foto yang bisa membuktikan bahwa itu selingkuh, ya kan? Apalagi foto itu, foto-foto saya sebelum menikah dengan dia. Loh, tidak ada urusan dengan dia dong. Nur Afni memang terlihat agak terganggu dengan sikap Edwin yang membeberkan foto-foto dirinya dengan sejumlah pria kepada wartawan. Walau begitu, Nur Afni tetap tidak mengurungkan rencananya mengadakan selamatan di rumahnya untuk mengucap syukur dengan keputusan pengadilan yang memenangkan gugatannya. Yang terpenting di sini bahwa dia di dalam sana bisa menyadari dan introspeksi diri apa yang sudah dia lakukan, bahwa dia sudah melanggar hak-hak ajasi manusia dan juga sudah melanggar hukum. Sehingga kita harapkan, kita berdoa semoga dia nanti keluar dari dalam itu
setelah menjalani hukumannya dia bisa berubah dan menjadi eh, warga negara yang baik. Di pengadilan yang berbeda, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari Rabu lalu, pasangan artis Imaniar dan Maxdon disidangkan dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pembantunya Istirokah. Kasus penganiayaan ini sempat mengendap selama 7 bulan dan baru diproses bulan April ini. Tapi seusai sidang, baik Imaniar maupun suaminya Maxdon tidak mau berkomentar banyak. Ikutin aja sidangnya, saya nggak berwenang untuk komentar apa-apa karena kita harus ngikutin sidangnya, apa yang kita lihat nanti aja. Anda merasa tidak melakukan? Saya merasa nggak bersalah. Dalam persidangan ini, saksi korban dalam hal ini Istirokah tidak datang dalam persidangan. Apakah penyebabnya? Nggak tahu. Aku nggak tahu karena jaksa. Aku nggak tahu kenapa nggak datang. Dalam hal ketidakhadiran saksi korban ini, Cek dan Dicek juga mencoba mengkonfirmasikan kepada Hakim Ketuanya Hamansyur Nasution SH. Kalau saksi tidak bisa dihadirkan jaksa, itu bisa perkaranya dikembalikan ke kejaksaan itu ya. Tapi kita jangan berandai-andai lah, mudah-mudahan dia datang. Saya kira itu tidak masalah besar bagi jaksa untuk menghadirkan dia. Cuma soal teknis saja. Pada waktu yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga didatangi sejumlah wartawan. Karena berdasarkan informasi, hari itu akan kembali disidangkan kasus perceraian Paramita Rusady dan Gunawan. Tapi baik Mita maupun Gunawan tidak datang dalam persidangannya itu. Pada waktu yang sama, sedianya kasus perceraian Atila dan Wulan Guritno juga akan disidangkan kembali di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi pagi itu wartawan kecewa karena informasi persidangan itu tidak ada. Padahal sehari sebelumnya tim Cek dan Dicek telah mengkonfirmasikan jadwal persidangan itu kepada pihak pengadilan dan diperoleh keterangan kalau hari Rabu itu memang ada jadwal sidang untuk perceraian pasangan artis muda itu. Tapi keesokan harinya Kamis 4 April kemarin, Cek dan Dicek mendapat informasi kalau kasus pidana pengerusakan mobil Wulan yang dilakukan oleh adik kandung Atila yaitu Atar dan saudaranya Aan kembali ditindaklanjuti. Pihak Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan kemarin melimpahkan kasus itu kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan pada hari itu juga Atar berstatus tahanan di rumah tahanan Cipinang. Atar dan Aan memang sempat syok dengan keputusan itu. Karena semula Atar dan Aan tidak pernah menyangka akan langsung dijebloskan ke rumah tahanan Cipinang. Rencananya pada hari Kamis kemarin itu Atar dan Aan datang ke Polsek Kebayoran Lama untuk memenuhi jadwal rutinnya wajib lapor. Alangkah terkejutnya Atar dan Aan ketika pihak Polsek telah melimpahkan kasusnya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saat menghadap ke Kejari, Atar dan Aan telah dinyatakan sebagai tersangka. Pihak Kejari menolak penangguhan penahanan Atar dan Aan sehingga mereka harus ditahan. Karena tidak ada ruang tahanan di Kejari, maka Atar dan Aan dititipkan di rumah tahanan Cipinang. Tentang kasus penahanan ini, pengacara Atar dan Aan yaitu Argus Sagitayama SH menjelaskan. Kasus ini bukan kasus yang istimewa, tapi terus kemudian berkembang menjadi sedemikian rupa, saya juga kurang begitu mengerti gitu loh. Jadi kita sudah melakukan upaya, jadi upaya itu kita melakukan permohonan penangguhan penahanan segala macam, kita ngikutin prosedur segala macam, tapi memang juga hak dari pihak mereka untuk menolak penangguhan penahanan itu. Berapa lamakah Atar akan ditahan? Penahanan pertama memang 20 hari, tapi ketika penyidikan pemeriksaan di pengadilan belum selesai bisa diperpanjang lagi, tapi ada batasan waktunya. Hukum acara mengatur hanya bisa maksimal 60 hari, dua kali ditambah 10 hari lagi, 3 kali, jadi 3 kali 20 hari. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, lagi-lagi rumor kedekatan Mayang Sari dengan putra mantan Presiden Soeharto Bambang Triatmojo kembali merebak. Minggu lalu sebuah media menuliskan berita yang sangat sensasional. Mayang Sari dikabarkan didatangi oleh Halimah, istri Bambang Triatmojo di rumahnya di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu kabarnya Mayang Sari mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Halimah. Menurut Mayang Sari, berita itu sangat memukul dirinya. Apalagi dalam berita itu juga dituliskan kalau rumah Mayang Sari dimata-matai oleh orang-orang dari pihak Halimah. Ditemui Cek dan Dicek dan sejumlah wartawan lain saat mengisi acara di sebuah stasiun televisi,
Mayang Sari membantah tentang berita itu. Fitnah, sangat fitnah. Kalau lo bisa membuktikan fitnah ini, gue berani bertarung untuk dengan jaminan mungkin gue jual mobil gue jual rumah gue mungkin untuk memberikan 1 miliar kepada yang bisa membuktikan kapan, jam berapa, siapa yang datang, siapa itu bodyguardnya, gue berani bertarung. Lo gue sedih soalnya bukan apa-apa, bukan berarti gue karena sendiri terus orang bisa seenak-enaknya sama gue. Sorry, gue kelewat-lewat. Nggak pernah kan gue kayak begini. Gue ngelihatnya ini berita nggak bisa ditolerir lah. Saat ditanya media apa yang menuliskan berita